Di sebuah markas TNI di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, malam itu seharusnya menjadi malam biasa bagi Prada Lucky Namo. Namun, panggilan mendadak ke ruang staf Intel mengubah segalanya. Di bawah cahaya lampu neon yang dingin, serangkaian pertanyaan tajam dilontarkan. Isu sensitif tentang penyimpangan perilaku mulai menyeruak. Dari tatapan mata seniornya, Lucky tahu ada badai besar yang sedang mengarah padanya. Ia tak pernah menyangka malam itu adalah awal dari perjalanan terakhir dalam hidupnya. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut cerita. Malam itu, Minggu, 27 Juli 2025, langit di atas Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, tampak pekat tanpa bintang. Hanya ada cahaya lampu jalan yang redup, berkelip-kelip tertiup angin laut yang datang dari arah selatan. Di dalam markas Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, sebuah kompleks militer yang berdiri kokoh di atas tanah berbukit, suasana tampak sepi. Mayoritas prajurit sudah kembali ke barak setelah patroli rutin. Namun, di salah satu bangunan berlantai satu yang terletak di ujung kompleks, ruang staf Intel tetap hidup. Lampu neon menyala terang, menyinari meja kayu panjang yang penuh berkas. Di atas meja itu, ada tumpukan map berwarna coklat dengan stempel merah bertuliskan, rahasia. Di ujung ruangan, duduk seorang pemuda berseragam loreng. Bahunya sedikit membungkuk, kepalanya menunduk. Ia adalah Prada Lucky Namo, 22 tahun, prajurit muda yang baru saja lulus pendidikan dasar militer setahun lalu. Wajahnya terlihat pucat, seakan darah mengalir lebih cepat ke kakinya daripada ke pipinya. Jari-jarinya saling meremas, kuku hampir menembus kulit. Di hadapannya, Serda Lalu Parisi Ramdhani, anggota staf Intel, sedang membuka berkas dan membaca dengan nada berat. Sesekali, matanya terangkat, menatap Lucky seperti mencoba membaca isi pikirannya. Di belakang Serda Lalu, ada Sertu Thomas Desambris Awi, berdiri bersandar pada dinding dengan kedua tangan terlipat. Tubuhnya besar, wajahnya keras seperti terukir dari batu. Lucky, suara Serda Lalu memecah keheningan, kau tahu kenapa malam ini kau di sini? Lucky mengangkat wajah perlahan. Matanya berusaha tegar, tapi pupilnya gemetar. Tidak, Komandan, jawabnya pelan. Serda Lalu mendengus. Ia mengambil selembar kertas dari map dan meletakkannya di atas meja, lalu menyorongkannya ke arah Lucky. Ini laporan yang masuk ke saya. Ada dugaan penyimpangan perilaku. Penyimpangan yang tidak bisa kami toleransi di lingkungan ini. Lucky menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, hampir menembus tulang rusuk. Saya tidak melakukan hal yang dituduhkan, Komandan, ucapnya cepat. Sertu Thomas yang sejak tadi diam, maju selangkah. Dengar, Lucky, kau masih muda. Kalau kau jujur, ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi kalau kau bohong, kau tahu sendiri, konsekuensinya berat. Di luar ruangan, angin malam membawa aroma laut yang asin. Sesekali terdengar suara ranting pohon jati yang berderit di halaman kompleks. Tapi di dalam ruangan itu, suhu terasa seperti menurun beberapa derajat. Lucky menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Saya tidak pernah berniat buruk, Komandan. Saya hanya menjalankan tugas seperti biasa. Serda Lalu menyandarkan punggung, lalu menatap Lucky lekat-lekat. Kau tahu, kami sudah mengamati gerak-gerikmu beberapa minggu terakhir. Ada laporan dari beberapa rekanmu, dan juga satu anggota senior. Lucky menunduk lagi. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Ia tahu betul, di lingkungan militer, reputasi bisa berubah dalam semalam, dari prajurit teladan menjadi sasaran kebencian. Pemeriksaan terus berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan, sebagian terasa menekan, sebagian terasa seperti jebakan. Lucky mencoba menjawab dengan hati-hati. Setiap kali ia berhenti terlalu lama, Sertu Thomas akan mengetuk meja dengan jarinya, menandakan ketidaksabaran. Jam dinding menunjukkan pukul 21.45 WITA. Di luar, kompleks markas sudah sunyi. Hanya beberapa lampu pos jaga yang masih menyala. Lucky merasa seperti terperangkap dalam ruangan tanpa pintu keluar. Di sudut ruangan, ada satu kursi kosong. Kursi itu biasanya digunakan oleh perwira yang lebih tinggi pangkatnya untuk memimpin pemeriksaan. Malam itu, kursi itu tetap kosong, tapi Lucky merasa kursi itu adalah ancaman. Jika orang yang duduk di situ datang, nasibnya bisa jadi jauh lebih buruk. Baiklah, kata Serda Lalu akhirnya. Kau bisa kembali ke barak. Tapi ingat, ini belum selesai. Kami akan memanggilmu lagi jika perlu. Lucky berdiri, tubuhnya sedikit goyah. Ia memberi hormat singkat, lalu berjalan keluar ruangan. Udara malam menyambutnya,
Tapi bukannya menenangkan, udara itu terasa dingin menusuk. Di kepalanya, suara-suara pertanyaan tadi terus bergema. Dalam hati, ia tahu sesuatu telah berubah malam itu. Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang berpotensi menghancurkan hidupnya. Laki berjalan melewati lapangan apel yang gelap. Di kejauhan, ia melihat bayangan Letda Infantri Ahmad Tariq Al-Kindi Singajuru, perwira muda yang terkenal tegas sekaligus ditakuti. Letda Tariq berdiri di tangga barak, rokok menyala di tangannya. Matanya menatap lurus ke arah Laki, seperti sudah menunggunya. Laki merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, tatapan itu bukan sekadar tatapan biasa. Tatapan itu adalah peringatan. Dan malam itu, tanpa ia sadari, roda takdir mulai berputar menuju sebuah tragedi yang kelak akan membuat namanya dikenal, bukan karena jasanya, tetapi karena kematiannya yang misterius dan penuh luka. Pagi menyingsing di Nagekyo dengan langit berwarna oranye pucat. Udara laut bercampur aroma tanah basah masuk lewat jendela-jendela barak. Prada Laki Namo duduk di tepi ranjangnya, menatap lantai tanpa fokus. Ia tidak banyak tidur sejak pemeriksaan malam tadi. Kata-kata Serda lalu dan sertu Thomas terus bergema di kepalanya, seperti palu yang menghantam perlahan tapi pasti. Di seberang ranjangnya, Prada Richard Junington Bulan, sahabat dekat Laki, masih terlelap. Richard mendengkur pelan, tak tahu bahwa sahabatnya sedang berada di persimpangan besar hidupnya. Laki menarik napas panjang, lalu berdiri. Seragamnya masih rapi, tapi matanya terlihat lelah. Di luar barak, rutinitas pagi berjalan seperti biasa. Beberapa prajurit bersiap untuk apel, sementara yang lain merapikan perlengkapan. Laki mencoba mengikuti arus, namun setiap tatapan yang ia temui seolah penuh tanda tanya. Sekitar pukul 8 WITA, Laki menghadap sertu Thomas yang berjaga di dekat pos. "Izin ke kamar mandi, Komandan," ujarnya singkat. Thomas mengangguk, tak terlalu curiga. Laki berjalan menuju bangunan kecil di sisi barak, tapi setibanya di sana, ia tidak masuk. Ia terus berjalan melewati bangunan itu, menyusuri lorong sempit di belakang gudang logistik. Langkahnya cepat, tapi tetap tenang agar tidak menarik perhatian. Jalan di belakang gudang itu jarang dilalui orang, apalagi di jam-jam seperti ini. Ia tahu, jika berhasil keluar lewat sisi barat markas, ia bisa menyusuri jalan setapak menuju perkampungan nelayan, dan dari sana, mencari perlindungan di rumah seseorang yang ia percayai. Sementara itu, di pos jaga, waktu terus berjalan. Serda lalu Parisi Ramdhani, yang baru saja menerima laporan dari staf logistik, merasa ada yang ganjil. Ia menatap jam tangannya, sudah lewat lebih dari 15 menit sejak Laki izin. Ia berjalan ke kamar mandi, mengetuk pintu. "Laki, cepat sedikit, masih ada apel?" Tak ada jawaban. Lalu mencoba membuka pintu, dan mendapati kamar mandi kosong. Air di lantai masih sedikit basah, tapi tak ada tanda-tanda Laki. Dengan langkah cepat, lalu menuju sertu Thomas. "Dia hilang," katanya singkat. Wajah Thomas langsung berubah tegang. "Siapkan laporan. Kita cari dia sekarang." Tak lama kemudian, laporan sampai ke Letnan 1 Ahmad Faisal, dan Ki yang dikenal tegas dan tak segan memberi hukuman keras pada prajurit yang melanggar aturan. Mendengar kabar bahwa Laki kabur setelah pemeriksaan malam tadi, wajahnya mengeras. "Kalian dengar baik-baik," katanya kepada tim kecil yang segera dibentuk. "Temukan dia. Hidup atau mati, bawa kembali ke sini." Perintah itu menyebar cepat di antara prajurit. Beberapa anggota Yonif 834 WM mulai bergerak keluar markas, menyisir jalan-jalan di sekitar kompleks. Ada yang menuju arah utara menuju pasar, ada yang mengambil jalur selatan menuju pesisir. Semua mata mencari sosok prajurit muda dengan rambut cepak dan langkah cepat. Laki, di sisi lain, terus berjalan di jalan setapak yang membelah kebun jagung. Angin pagi bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir. Ia mengenakan topi lapangan untuk menutupi sebagian wajahnya. Setiap kali mendengar suara kendaraan dari jauh, ia berhenti dan bersembunyi di balik pohon atau semak. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, rumah Marta, ibu asuhnya di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Marta adalah janda nelayan yang pernah merawatnya saat ia terluka karena kecelakaan kecil beberapa bulan lalu. Bagi Laki, Marta adalah satu-satunya orang yang ia percaya di luar keluarga. Sekitar pukul 9.30 WITA, Laki akhirnya melihat atap rumah kayu milik Marta dari kejauhan. Langkahnya dipercepat. Saat sampai di halaman, Marta yang sedang menjemur pakaian terkejut. "Laki? Astaga, nak, kenapa kau datang pagi-pagi begini? Dan, kenapa wajahmu pucat sekali?"
Laki mencoba tersenyum, meski lemah. Saya cuma butuh istirahat, Bu. Boleh saya di sini sebentar? Martha mengangguk tanpa banyak tanya, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. Di markas, pencarian terus berlangsung. Pukul 10, salah satu tim melapor bahwa ada warga yang melihat seorang prajurit berjalan cepat ke arah kampung nelayan. Letnan Faisal langsung memerintahkan kendaraan untuk menuju lokasi. Pukul 10.45 WITA, 4 prajurit berseragam lengkap tiba di depan rumah Martha. Mereka langsung mengepung, 2 di depan dan 2 di belakang. Salah satu mengetuk pintu keras. Martha membuka, terkejut melihat senjata di tangan mereka. Ada apa ini? Seorang prajurit masuk tanpa izin, matanya langsung menemukan laki yang duduk di kursi dekat jendela. Kau ikut kami sekarang, suaranya dingin. Laki berdiri pelan. Saya ikut, katanya singkat. Tak ada perlawanan, hanya sorot mata yang mencampur pasrah dan takut. Saat dibawa keluar, ia sempat menatap Martha dan berbisik, "Maaf, Bu." Mobil lapis baja ringan yang membawa laki berangkat menuju markas. Di dalam, suasana mencekam. Salah satu prajurit yang duduk di sebelahnya menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Laki tahu, kepulangannya ke barak bukanlah awal dari sesuatu yang baik. Di kejauhan, markas Yonif 834 WM berdiri kokoh di bawah langit siang yang terik. Bagi laki, dinding-dindingnya bukan lagi tempat perlindungan, melainkan kandang singa yang siap menerkam. Dan di dalamnya, ada satu sosok yang tatapannya masih ia ingat jelas dari malam sebelumnya, Letda Infantri Ahmad Tariq Al-Kindi Singajuru. Suara ketukan pintu yang keras membuat Martha, seorang wanita paruh baya berusia 52 tahun, terlonjak dari kursi kayu tempatnya duduk. Tangannya yang masih memegang cangkir teh panas sedikit bergetar. Di ruang tamu, Prada Laki Namo yang baru saja mandi dan berganti pakaian sipil, langsung menoleh ke arah pintu dengan raut wajah yang mengeras. Ia tahu, waktunya telah habis. "Bu, jangan buka dulu," bisiknya, suara nyaris tak terdengar. Tapi Martha sudah melangkah ke pintu. Ketukan kedua datang lebih keras, disertai suara yang tegas, "Prajurit, buka pintu. Kami dari Yonif 834 WM." Dengan hati-hati, Martha membuka pintu hanya sedikit. Di luar, berdiri 4 prajurit berseragam loreng lengkap dengan senjata tersampir di bahu. Salah satunya, Pratu Petris Nong Brian Semi, berdiri paling depan. Matanya tajam, bibirnya terkatup rapat. Di belakangnya, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel de Araojo, dan Pratu Aprianto Rede Raja bersiaga, posisi kaki lebar seperti siap menyerbu. "Kami mencari Prada Laki Namo. Dia ada di sini?" tanya Petris, suaranya dingin seperti baja. Martha ragu sejenak. Dia sedang istirahat." "Ada masalah apa, Nak?" Tak ada jawaban sopan. Petris langsung mendorong pintu, memaksa masuk. Langkah-langkah berat memenuhi ruang tamu. Laki berdiri dari kursi, tubuhnya tegang. Ia tak mencoba kabur. Tatapannya beralih dari satu wajah ke wajah lain, berusaha membaca niat mereka. "Kau ikut kami," ujar Petris singkat. Laki mengangguk, mencoba bersikap tenang. "Boleh saya pamit dulu pada ibu ini?" tanyanya sambil menatap Martha. Pratu Ahmad Adha menatapnya dengan senyum sinis. "Kau bisa pamit nanti, kalau sempat." Ucapan itu membuat perut laki mengeras. Ia melirik Martha, mencoba menenangkan dengan senyum tipis. "Maaf, Bu. Terima kasih untuk segalanya." Martha hendak membalas, tapi suaranya tercekat. Ia hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Laki dibawa keluar. Matahari siang menyorot tajam, membuat bayangan tubuh mereka jatuh panjang di halaman rumah. Sebuah mobil taktis Avanza hitam sudah menunggu di depan. Laki didorong masuk ke kursi tengah, diapit Petris dan Ahmad. Emmanuel dan Aprianto duduk di depan. Begitu pintu mobil tertutup, udara di dalam terasa lebih panas. Tak ada suara, hanya deru mesin dan sesekali bunyi radio komunikasi dari dashboard. Laki duduk tegak, tapi tangannya mengepal di atas paha. Ia mencoba mengatur napas, namun jantungnya berdetak terlalu cepat. Mobil melaju meninggalkan kampung, melewati jalanan sempit berbatu. Sesekali, warga yang sedang beraktivitas menoleh, bertanya-tanya kenapa ada kendaraan militer melintas dengan kecepatan seperti itu. Di dalam mobil, Petris menunduk sedikit ke arah laki. "Kau pikir bisa lari dari kami? Kau pikir markas itu tempat kau bisa keluar seenaknya?" Laki tak menjawab. Ia tahu, kata-kata apapun yang ia ucapkan hanya akan memicu masalah. Ahmad yang duduk di sebelah kiri menambahkan dengan nada rendah, "Kau sudah buat banyak orang marah, Laki. Banyak orang yang ingin kau bayar semua yang sudah kau lakukan." Kalimat itu membuat Laki menelan ludah.
Ia mencoba menatap keluar jendela, melihat deretan pohon kelapa yang bergoyang tertiup angin. Tapi bayangan wajah Letda Infantri Ahmad Tariq Al-Kindi Singejuru muncul di pikirannya. Tatapan Letda Tariq semalam di tangga barak, tatapan yang tak akan pernah ia lupakan. Sekitar 20 menit kemudian, mobil memasuki gerbang markas. Petugas jaga memberi hormat singkat dan membiarkan mobil lewat tanpa pertanyaan. Roda mobil menggilas kerikil di halaman kompleks, menghasilkan bunyi berderak yang menggaung di telinga Laki. Mereka berhenti di depan bangunan ruang jaga utama. Laki digiring turun. Beberapa prajurit lain yang berada di sekitar pos menoleh, sebagian berbisik-bisik. Desas-desus kaburnya Laki ternyata sudah menyebar. Petris mendorong Laki masuk ke ruang jaga. Di dalam, ruangan itu hanya diterangi satu lampu bohlam kuning yang menggantung dari langit-langit. Bau rokok bercampur dengan aroma keringat dan minyak senjata. Di sudut ruangan, Prada Richard Junimton Bulan sedang duduk, menatap Laki dengan ekspresi campuran lega dan takut. "Laki, kau kemana saja?" bisik Richard begitu Laki duduk di kursi sebelahnya. Laki hanya menggeleng pelan. "Nanti saja, Richard." Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Letda Tariq masuk, langkahnya mantap, sepatu boots menghentak lantai kayu. Ia berhenti di depan Laki, menatapnya dari atas ke bawah. "Selamat datang kembali," katanya dengan nada datar, namun penuh sindiran. Laki berusaha menahan tatapan itu, tapi Letda Tariq melangkah lebih dekat, jaraknya hanya beberapa sentimeter dari wajah Laki. "Kau pikir markas ini tempat main-main? Kau pikir kau bisa mempermalukan satuan ini?" Tak ada jawaban. Suara jam dinding terdengar jelas, setiap detiknya seperti menghitung waktu menuju sesuatu yang lebih buruk. Letda Tariq tersenyum tipis, lalu menepuk bahu Laki dengan keras. "Istirahatlah. Malam ini kita bicara lagi, lebih serius." Setelah itu, ia keluar ruangan, meninggalkan aroma rokok yang menggantung di udara. Laki menatap lantai, mencoba menenangkan diri, tapi dada dan tengkuknya terasa panas. Ia tahu, malam ini bukan sekadar percakapan biasa. Malam ini bisa jadi awal penderitaan yang sesungguhnya. Di luar, matahari mulai turun. Bayangan bangunan markas memanjang di halaman. Angin membawa suara-suara samar dari arah barak, suara tawa, suara langkah, dan entah mengapa, Laki merasa beberapa di antaranya adalah suara yang menunggu saat yang tepat untuk berubah menjadi teriakan. Ruang staf Intel Yonif 834 malam itu terasa lebih pengap dari biasanya. Lampu neon yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya pucat, membuat bayangan di sudut-sudut ruangan terlihat seperti sosok-sosok mengintai. Bau kopi hitam yang pekat bercampur dengan aroma rokok yang menyengat, menandakan malam ini para penghuninya tidak sedang bersantai. Letda Tariq Singejuru, duduk bersandar di kursinya, kedua tangannya bertaut di atas meja. Wajahnya tampak tenang, namun tatapan matanya tajam seperti seekor elang yang siap menerkam. Di belakangnya berdiri 3 prajurit, Sertu Dani, Praturian, dan Praka Jeffrey, orang-orang yang selama ini dikenal loyal kepadanya. Di tengah ruangan, Prada Laki Namo berdiri dengan wajah pucat. Tubuhnya tegak, tapi matanya menyiratkan rasa cemas. Sejak sore tadi, ia sudah merasakan ada yang tidak beres. "Laki," suara Letda Tariq terdengar datar namun mengandung tekanan, "kau tahu kenapa kau dipanggil ke sini?" Laki menelan ludah. "Tidak, Komandan." Letda Tariq menyandarkan tubuhnya ke depan, kedua sikunya menekan meja. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Omongan orang di asrama tentang kelakuanmu sudah sampai ke telingaku." Laki mencoba mengatur napas. "Dengan hormat, Komandan, saya tidak tahu yang dimaksud." Tiba-tiba, suara kursi diseret keras. Sertu Dani melangkah maju, menghantam meja dengan tangannya. "Jangan pura-pura bego, Namo. Kami dapat laporan kau coba-coba dekat sama Prada Beni dengan cara yang tidak wajar." Laki terkejut. Tuduhan itu tak pernah ia dengar sebelumnya. Ia ingin membela diri, tapi suasana di ruangan itu terlalu mencekam. Letda Tariq perlahan berdiri. Posturnya yang tinggi membuat Laki semakin terhimpit. "Kau tahu, di batalion ini, kehormatan adalah segalanya. Dan kau sudah bikin aib." Sebelum Laki sempat membuka mulut, pukulan pertama mendarat di pipinya. Bukan dari Tariq, melainkan dari Praturian yang sejak tadi memandangnya dengan tatapan dingin. Laki terhuyung, tapi tetap berdiri. "Duduk," perintah Tariq. Laki duduk di kursi kayu di tengah ruangan. Tali nilon sudah disiapkan di meja. Tanpa banyak bicara, Sertu Dani mengikat kedua tangan Laki ke belakang kursi. Interogasi dimulai. Pertanyaan-pertanyaan diajukan dengan nada mengancam,
disertai tamparan atau tendangan setiap kali jawaban laki dianggap tidak memuaskan. Laki berusaha menjelaskan bahwa semua itu hanya fitnah, namun suaranya semakin lemah di tengah deru amarah para seniornya. Di sela-sela interogasi, Letda Tariq mengisyaratkan Praka Jeffrey untuk menutup pintu rapat-rapat. "Tidak ada yang keluar sebelum aku puas," ujarnya dingin. Jam terus bergulir. Hanya suara denting kipas angin tua dan pukulan yang terdengar. Sesekali terdengar erangan tertahan dari laki. Pelipisnya robek, bibirnya pecah, dan darah mulai membasahi kaos lorengnya. Titik patah. Sekitar pukul 11 malam, interogasi berubah menjadi ajang pelampiasan emosi. Letda Tariq mulai mengambil alih. Ia memukul laki dengan buku tebal catatan intel, lalu menendangnya hingga kursi itu terjatuh. Tubuh laki kini tergeletak di lantai, tapi tangan dan kakinya tetap terikat. "Bangun!" teriak Tariq. Ia menarik kerah laki dan memaksanya duduk kembali. Laki kini mulai merasa pandangannya berkunang-kunang. Namun, setiap kali ia hampir pingsan, salah satu dari mereka menyiramkan air ke wajahnya agar tetap sadar. Kesaksian Prada Beni. Di luar ruangan, Prada Beni, orang yang namanya disebut dalam tuduhan, berdiri gelisah. Ia mendengar sebagian teriakan dan suara benturan dari balik pintu. Beni sebenarnya tahu bahwa tuduhan terhadap laki hanyalah alasan untuk menginterogasinya terkait hal lain yang lebih sensitif, konflik pribadi dengan Letda Tariq beberapa minggu sebelumnya. Namun, Beni tidak berani masuk. Di batalion, membela junior yang sedang diincar senior sama saja dengan bunuh diri. Larut malam yang mencekam. Sekitar pukul 1 dini hari, ruangan staf intel semakin sunyi. Laki duduk terkulai di kursinya, kepalanya tertunduk, napasnya berat. Di wajah Letda Tariq, tidak ada rasa iba sedikit pun. "Bawa dia ke sel belakang," perintahnya akhirnya. Sertu Dani dan Praturian mengangkat tubuh laki seperti mengangkat karung beras. Kaki laki terseret di lantai, meninggalkan jejak darah kecil di keramik. Sel belakang markas adalah ruangan sempit tanpa ventilasi. Bau ape menusuk hidung. Di sudut ruangan, hanya ada tikar tipis. Laki diletakkan di sana, masih dengan tangan terikat. Letda Tariq berdiri di ambang pintu, menatapnya. "Kau pikir ini sudah selesai, Namo? Besok kita lanjut." Pintu besi ditutup, suara kuncinya berderit keras. Gelap menelan laki. Di luar, malam di markas Yonif 834 berjalan seperti biasa. Tapi di sudut gelap sel belakang, seorang prajurit muda berjuang mempertahankan kesadarannya, tanpa tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari penderitaan yang lebih panjang. Hujan tipis mulai turun di langit malam Embai, Nagekil. Udara terasa lembab dan pengap. Di dalam markas Yonif 834, suasana hening di luar kontras dengan ketegangan yang membara di salah satu ruangan kecil di belakang gedung utama. Ruangan itu gelap kecuali cahaya lampu neon yang redup menggantung di tengah. Aroma campuran rokok, keringat, dan bau ape karpet tua memenuhi udara. Prada laki duduk di kursi besi dengan tangan terikat di belakang. Matanya sayu, kulitnya pucat, dan napasnya tersengal. Lebam-lebam mulai menghitam di pipi dan rahangnya. Kaos dalamnya sobek di bagian dada, memperlihatkan bekas tendangan dan pukulan yang tak sempat ditutupinya. Di hadapannya, Letda Tariq Singajuru berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi. Matanya menatap laki seperti seorang hakim yang sudah memutuskan hukuman sebelum sidang dimulai. Di sudut ruangan, 4 prajurit lain, Serda Romi, Koptu Beni, Pratu Jafar, dan Praka Daniel, duduk sambil menghisap rokok, seolah menunggu aba-aba. "Sudah siap, laki?" Suara Letda Tariq terdengar datar, nyaris tak berintonasi, tapi ada tekanan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Laki tak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Baginya, melawan atau menjawab hanya akan menambah penderitaan. Tariq melangkah mendekat, lalu menendang kaki kursi laki hingga miring. "Kau pikir diam akan menyelamatkanmu," katanya sambil menatap tajam. "Kau sudah mencoreng nama satuan ini, dan malam ini, kau harus bayar." Tanpa aba-aba, Serda Romi maju dan meninju perut laki sekali, keras. Laki terbatuk, menunduk, dan merasakan cairan hangat memenuhi mulutnya, darah. "Tegakkan kepalamu," bentak Koptu Beni sambil menarik rambut laki ke belakang, memaksanya menatap ke arah Letda Tariq. Di luar, suara hujan mulai terdengar lebih deras, tapi di ruangan itu, setiap suara tamparan, tendangan, dan pukulan terdengar jelas, bergema seperti dentang jam kematian. Laki mencoba menahan teriakannya. Bukan karena ia tak merasakan sakit, tapi karena ia tahu, setiap jeritan hanya akan membuat mereka semakin bersemangat. Letda Tariq kemudian mengambil sebatang rokok yang masih menyala di asbak.
Kau tahu rasanya dibakar pelan-pelan, katanya lirih sambil mendekatkan bara itu ke lengan Laki. Laki meringis keras saat kulitnya mengeluarkan bau terbakar. Pratu Jafar tertawa kecil, seolah sedang menonton hiburan murahan. Di tengah penyiksaan itu, Letda Tarik mendekatkan mulutnya ke telinga Laki. Ingat ini, nak, tidak ada yang akan menolongmu di sini. Bahkan keluargamu tak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Laki mulai gemetar. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena rasa takut yang begitu mencekik. Ia berpikir tentang ayahnya di kampung, yang selalu mengirim doa agar anaknya menjadi prajurit yang membanggakan. Ia berpikir tentang ibunya, yang setiap pagi membayangkan anaknya makan dengan cukup di barak. Mereka tak akan pernah membayangkan malam ini, putra mereka diperlakukan seperti hewan di kandang oleh sesama seragam. Siksaan berlanjut hingga Laki tak lagi mampu duduk tegak. Napasnya pendek-pendek, pandangannya kabur. Suara orang-orang di sekitarnya terdengar seperti gema jauh di lorong. Bahkan rasa sakit mulai terasa samar, pertanda tubuhnya mulai menyerah. Namun, Letda Tarik belum selesai. Ia memerintahkan dua anak buahnya untuk menahan tubuh Laki, lalu menendang perutnya dengan keras. Sekali, dua kali, tiga kali, hingga Laki tersungkur bersama kursinya. Di luar, hujan deras mulai membasahi tanah lapang markas. Air mengalir di selokan, membawa daun-daun kering. Malam semakin larut. Lampu di pos jaga temaram. Tidak ada seorang pun yang masuk ke ruangan itu untuk menghentikan semuanya. Akhirnya, ketika Laki tak lagi merespon, Letda Tarik memberi isyarat berhenti. Bawa dia ke sel. Besok kita lihat dia masih bisa berdiri atau tidak, katanya sambil membalikkan badan. Tubuh Laki diseret keluar ruangan, melewati lorong sempit yang dingin. Setiap tarikan napasnya terdengar berat. Matanya mulai terpejam, namun di sudut pikirannya, ia masih menyimpan satu harapan tipis, mungkin seseorang akan datang dan menolongnya sebelum semuanya terlambat. Sayangnya, malam itu adalah malam terakhir Prada Laki merasakan udara bebas. Esoknya, ia akan ditemukan di kondisi kritis, dan tak lama kemudian, napasnya akan berhenti selamanya. Markas Yonif 834 sore itu, seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas militer. Suara derap langkah prajurit berbaris di lapangan apel terdengar berirama, bercampur dengan teriakan komando yang menggema. Namun di salah satu sudut markas, tepatnya di barak prajurit muda, suasananya berbeda, sunyi, sesekali hanya terdengar napas terengah dari seorang prajurit yang terbaring di ranjangnya. Itulah Prada Laki Namo, yang wajahnya kini pucat pasi, bibirnya membiru, dan matanya menatap kosong langit-langit barak. Sudah beberapa hari tubuhnya dipenuhi memar. Di punggungnya ada bekas pukulan panjang seperti bekas popor senjata, di lengannya lebam-lebam kehitaman, dan di punggung tangannya terdapat bekas luka goresan. Luka itu bukan luka biasa yang dihasilkan dari latihan militer, ini jelas bekas penganiayaan. Namun Laki tidak pernah berani mengadu secara terbuka. Di lingkungan militer, terlebih di bawah bayang-bayang Letda Tarik Singajuru, mengadu berarti bunuh diri. Hari itu, sahabat dekat Laki, Prada Edo Senda, memberanikan diri mendekat. "Lu, kenapa? Ini udah nggak wajar, Laki," bisiknya sambil menatap luka di leher Laki yang tampak seperti bekas cekikan. Laki hanya menggeleng pelan. "Udah, jangan tanya-tanya. Gue, nggak mau lu ikut kena masalah." Edo menghela napas, tapi amarahnya mendidih. Ia tahu Laki telah menjadi sasaran empuk senior-senior tertentu, terutama setelah isu perilaku menyimpang itu beredar. Sementara itu, Letda Tarik Singajuru sedang duduk di ruangannya, menatap sebuah laporan intelijen internal yang ia pegang. Di laporan itu, nama Prada Laki tercantum sebagai prajurit dengan indikasi pelanggaran norma. Entah siapa yang memulai laporan itu, tapi bagi Tarik, ini adalah bukti yang bisa ia gunakan untuk menegakkan apa yang ia anggap sebagai disiplin, dengan caranya sendiri, cara yang keras, bahkan brutal. Menjelang malam, Tarik memanggil Laki ke ruang staf Intel. Kali ini ia tidak sendirian, ada 4 prajurit senior yang duduk di sudut ruangan, semuanya menatap Laki seperti seekor mangsa yang terperangkap. Laki duduk tegak, mencoba menahan gemetar di lututnya. "Lu pikir gue nggak tahu kelakuan lu?" Suara Tarik dingin, menusuk telinga. "Saya, nggak ngerti maksud Letnan," jawab Laki dengan suara serak. "Jangan pura-pura bego," bentak Tarik, sambil melemparkan map ke meja. Map itu terbuka, menampilkan kertas laporan yang penuh dengan tulisan tangan dan tanda tangan. Tanpa banyak bicara, Tarik berdiri dan menghampiri Laki. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Laki, diikuti tendangan di perutnya. Laki terjatuh, batuk-batuk,
namun tetap berusaha bangkit. 4 prajurit lain ikut mendekat, mengunci kedua tangannya dan memaksa tubuhnya membungkuk. Tarik mengambil sebuah selang karet, dan memukulkannya berkali-kali ke punggung Lucky. Suara pukulan itu menggaung di ruangan, diiringi erangan tertahan dari Lucky. "Bilang sama gue! Siapa aja yang udah lu ajakin kelakuan bejat itu?" Tarik berteriak, seolah mencari pengakuan. Lucky menggeleng lemah. "Saya, enggak," jawabnya, namun pukulan kembali mendarat. Di luar ruangan, Prada Edo berdiri di lorong gelap, mendengar semuanya. Ia mengepalkan tangan, ingin masuk, tapi tahu konsekuensinya. Ia hanya bisa menunggu, berharap penyiksaan itu berhenti. Setelah hampir 1 jam, Lucky dilempar keluar ruangan seperti karung beras. Ia terhuyung-huyung, darah menetes dari sudut bibirnya. Edo segera menghampirinya dan memapahnya kembali ke barak. "Lu harus ke klinik, Lucky. Ini parah," desak Edo. Lucky hanya tersenyum pahit. "Kalau gue ke klinik, mereka bakal bilang gue lebay. Lagian, nggak ada yang bakal berani nulis laporan soal Tarik." Malam itu, di ranjangnya, Lucky mencoba tidur, tapi rasa sakit di sekujur tubuh membuatnya terjaga. Setiap tarikan napas terasa menusuk, setiap gerakan menimbulkan nyeri. Ia tahu, luka-luka ini bukan sekadar memar, ada yang lebih parah di dalam tubuhnya. Di kejauhan, Tarik masih duduk di ruangannya, menghisap rokok sambil menatap keluar jendela. Di matanya, ia merasa telah meluruskan seorang prajurit. Namun, ia tidak tahu, mungkin, ia tidak peduli, bahwa tindakannya baru saja menyalakan api yang suatu hari akan membakar seluruh markas. Edo, yang duduk di samping ranjang Lucky, bertekad. Jika keadaan sahabatnya semakin buruk, ia akan mencari cara untuk melaporkannya, meski harus mengorbankan posisinya. Tapi ia juga tahu, di dunia yang penuh dengan hierarki dan rasa takut seperti ini, keadilan seringkali kalah oleh kekuasaan. Sementara itu, di tubuh Lucky, luka-luka itu mulai memberi tanda-tanda bahaya, nyeri menusuk di perut bagian bawah, rasa mual yang tak tertahankan, dan lemas yang semakin menjadi. Ia menatap langit-langit barak, mencoba menenangkan diri. Tapi di lubuk hatinya, ia mulai merasa, akhir dari semua ini mungkin sudah dekat. Hujan deras turun malam itu di Embai, Nagekyo. Jalanan becek di depan markas Yonif 834 hanya diterangi lampu jalan yang meredup. Di ruang tamu rumah orang tua Prada Lucky, suasana sunyi mencekam. Siti, adik bungsu Lucky, duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Matanya sembab, hidungnya merah. Di meja kayu yang mulai kusam, ayah Lucky, Markus Namo, menatap kosong ke arah pintu. Ia baru saja menerima kabar bahwa penyelidikan internal TNI telah dimulai. Namun, kabar itu dibarengi peringatan keras, jangan banyak bicara ke media. Tapi Markus tahu, diam berarti membiarkan kematian anaknya menguap begitu saja. Apalagi malam ini, seorang saksi yang tak mau disebut namanya, Prada Jeffrey, rekan satu kompi Lucky, memutuskan datang diam-diam. "Prada Jeffrey, Pak Markus, saya cuma mau bilang, saya lihat semuanya. Saya nggak tahan lagi kalau harus simpan ini." Markus menatapnya tajam, memastikan bahwa ini bukan jebakan atau sekadar gosip. Jeffrey menghela napas berat, lalu mulai menceritakan malam tragis itu. Malam 19 Juni, setelah Lucky dipanggil ke ruang staf Intel, suasana di markas berubah mencekam. Jeffrey, yang saat itu sedang bertugas membersihkan senjata, mengaku mendengar teriakan dari arah gudang logistik, tempat yang jarang digunakan malam hari. Rasa penasarannya membuatnya mendekat, meski ia tahu taruhannya besar. Dari balik celah pintu, Jeffrey melihat Letda Tarik Singajuru duduk di kursi besi, sementara Lucky berdiri di depannya dengan tangan diikat tali plastik. Wajah Lucky sudah memar, bibirnya pecah, dan napasnya tersengal. Di samping Tarik, ada 2 prajurit lain, Pratu Harry dan Pratu Benny, yang bergantian memukul Lucky dengan selang karet. "Tarik, kamu kira saya nggak tahu kelakuanmu? Hah? Beraninya kamu bikin malu kesatuan?" Jeffrey menggambarkan nada suara Tarik saat itu, dingin, penuh amarah, dan terdengar seperti ingin menghakimi, bukan menginterogasi. Pukulan demi pukulan mendarat, tidak hanya di badan, tetapi juga di kepala dan perut Lucky. Sesekali, Tarik menyuruh Lucky berlutut, lalu menendangnya hingga terjatuh. Jeffrey mengaku ingin menghentikan kejadian itu, tapi ia tahu, mencampuri urusan perwira bisa berarti karirnya tamat, bahkan nyawanya melayang. Ia hanya bisa menelan ludah dan mundur perlahan. Namun sebelum pergi, ia sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Salah satu prajurit mematikan rokoknya di lengan Lucky. Luka itu meninggalkan bekas gosong kehitaman.
Markus menggenggam lututnya erat saat mendengar cerita ini. Tangannya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Siti menangis terisak di pojok ruangan. "Markus, kenapa kamu gak langsung lapor, Jeffrey, Pak, kalau saya buka suara saat itu, saya bisa dibilang pengkhianat. Tapi sekarang, saya nggak bisa tidur tiap malam. Saya dengar teriakannya di kepala saya." Keesokan harinya, menurut kesaksian Jeffrey, Lucky sudah tak lagi terlihat di barak. Ia mendapat kabar bahwa Lucky dirawat di rumah sakit militer, dengan alasan cedera akibat latihan fisik. Tapi Jeffrey tahu, itu omong kosong. Cedera latihan tak akan membuat seseorang tak sadarkan diri selama berhari-hari dengan ginjal pecah dan paru-paru terisi cairan. Markus mencatat setiap detail cerita Jeffrey. Ia tahu ini adalah potongan puzzle yang sangat penting untuk membongkar kebohongan yang berusaha dibangun oleh pihak markas. Namun masalahnya, Jeffrey menolak memberikan kesaksian resmi. Ia takut menjadi target balas dendam. "Jeffrey, Pak, saya cuma bisa bicara sama Bapak. Jangan sebut nama saya. Kalau sampai mereka tahu, saya habis." Markus hanya bisa mengangguk. Ia memahami ketakutan itu, tapi di dalam hatinya, ia bertekad mencari saksi lain. Karena ia sadar, satu suara saja tak cukup melawan tembok kekuasaan yang kokoh. Di luar rumah, hujan semakin deras. Markus berdiri di ambang pintu, menatap gelap malam. Ia tahu, setiap detik yang berlalu semakin memperkecil peluangnya mendapatkan keadilan untuk Lucky. Bukti fisik akan hilang, saksi bisa bungkam, dan pelaku bisa bebas seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi malam itu, ia memutuskan satu hal, ia akan ke Kupang, menemui pengacara yang dikenal berani melawan kasus-kasus besar. Tidak peduli risiko, ia siap melawan, bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan para perwira yang pernah dilayani anaknya. Di kejauhan, kilatan petir membelah langit. Markus menghela napas panjang. "Markus," dalam hati, "Lucky, Bapak janji, mereka akan bayar perbuatan mereka." Dan di saat yang sama, di markas Yonif 834, Letda Tariq duduk di ruang kerjanya, menatap berkas laporan internal. Di wajahnya tersungging senyum tipis. Ia merasa yakin, semua jejak yang bisa mengarah padanya sudah dibersihkan. Ia tak tahu, badai besar sedang bergerak pelan menuju namanya. Hening malam di Yonif 834 Nagekyo tidak lagi terasa seperti biasanya. Langit yang biasanya dihiasi bintang kini diselimuti awan tebal, seolah alam turut berduka. Bau tanah basah dari hujan sore tadi masih menggantung di udara. Di salah satu bangsal barak, tubuh Prada Lucky terbujur lemah di atas ranjang rumah sakit lapangan, napasnya tersengal, dan matanya hanya setengah terbuka. Di samping ranjang itu, Sertu Herman, teman dekat yang dulu sempat melindungi Lucky dari tekanan senior, berdiri kaku. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. "Bertahan, Nak, sebentar lagi bantuan datang," bisiknya, meski ia tahu, di lubuk hatinya, waktu sudah hampir habis. Sementara itu, Letda Tariq Singejuru masih berada di ruang staf Intel, duduk di kursi, rokok terselip di jarinya. Ia tak terlihat gelisah sama sekali. Justru ada senyum tipis yang sesekali muncul di wajahnya, seakan yakin bahwa jabatannya akan melindungi dari konsekuensi apapun. Di luar ruangan, 3 prajurit bawahannya, Prakarian, Prada Joni, dan Pratu Asep, saling berbisik. Mereka tahu betul apa yang sudah terjadi di ruang gelap itu, tetapi rasa takut pada perwira muda yang terkenal bengis itu membuat mereka memilih diam. "Kalau kita ngomong, habis kita," desis Prakarian, matanya melirik pintu yang masih tertutup rapat. Prada Joni hanya mengangguk, menunduk dalam diam. Di RSUD Bajawa, jarak 1 jam dari markas, ayah Prada Lucky, Pak Nomensen Namo, baru saja menerima telepon dari seorang anggota tak dikenal. "Pak, Lucky kritis, cepat ke rumah sakit." Suara di ujung telepon terdengar terburu-buru, seolah takut percakapannya disadap. Tanpa pikir panjang, Pak Nomensen menyalakan sepeda motornya dan melaju kencang menembus malam. Hatinya berkecamuk antara marah, takut, dan cemas. Ia sudah mendengar kabar bahwa putranya beberapa hari lalu dipanggil Letda Tariq dengan tuduhan yang tidak jelas. Namun, ia tak pernah membayangkan kondisinya akan separah ini. Di markas Yonif 834, suasana mulai berubah. Seorang perwira senior dari Kodim setempat, Kapten Julius, tiba untuk memeriksa situasi setelah menerima laporan internal. Ia langsung menuju barak tempat Lucky dirawat. Begitu melihat kondisi tubuh Lucky, penuh lebam, luka sundutan rokok di lengan, dan perut yang bengkak, Kapten Julius tertegun. "Siapa yang melakukan ini?" Suaranya meninggi, membuat beberapa prajurit di sekitar menunduk.
Tak ada yang berani menjawab. Sertu Herman hanya menghela napas berat. "Pak, kalau saya bicara, saya bisa hilang besok," ujarnya lirih. Kapten Julius menatapnya lekat, lalu berkata, "Kalau kamu diam, anak ini mati sia-sia." Napas laki semakin berat. Di sela-sela kesadarannya yang tipis, ia berusaha berkata sesuatu. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar hanya lirih. Sertu Herman menunduk mendekat, mencoba menangkap kata-kata terakhir itu. Bilang, "Ayah, saya bukan pelaku." Air mata Sertu Herman jatuh. Ia tahu, tuduhan yang disematkan Letda Tarik hanyalah dalih untuk melampiaskan amarah atau hasrat tersembunyi yang tak pantas. Namun, semua ini sudah terlalu jauh. Pak Nomensen tiba di markas dengan napas terengah. Ia segera berlari ke bangsal, namun langkahnya terhenti ketika melihat tubuh putranya yang lemah. "Laki, ayah di sini," serunya sambil menggenggam tangan anaknya. Laki membuka matanya sedikit, tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Ayah, maaf." Hanya itu yang sempat keluar sebelum napasnya terhenti. Mesin monitor detak jantung mengeluarkan bunyi panjang yang menusuk telinga. Pak Nomensen menjerit, suaranya memecah keheningan malam. Ia memeluk tubuh putranya erat-erat, sementara Sertu Herman berdiri di samping dengan tatapan kosong. Kabar kematian Prada Laki menyebar cepat di lingkungan Yonif 834. Beberapa prajurit muda menangis diam-diam, sementara sebagian lainnya hanya menunduk pasrah, takut nasib mereka akan sama jika berani melawan. Kapten Julius memerintahkan agar jasad Laki dibawa ke RSUD untuk autopsi. Hasil awal menunjukkan adanya luka memar hampir di seluruh tubuh, tulang rusuk retak, dan ginjal kanan pecah akibat benturan keras. Luka bakar berbentuk bulat di lengan dan dada juga teridentifikasi sebagai bekas sundutan rokok. Semua tanda mengarah pada penyiksaan yang sistematis, bukan kecelakaan latihan seperti yang mungkin akan diklaim pihak tertentu. Di sisi lain, Letda Tarik sudah mengatur langkah berikutnya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan ruangan staf intel dan membuang barang-barang yang mungkin menjadi bukti. Ia yakin, pangkat dan koneksinya akan melindunginya dari proses hukum. Namun, ia tak menyadari bahwa ada satu orang prajurit yang malam itu nekat mengambil foto-foto luka Prada Laki sebelum jasadnya dipindahkan. Foto-foto itu akan menjadi bukti penting di kemudian hari. Pak Nomensen berdiri di depan ruang jenazah, menatap wajah anaknya untuk terakhir kali. Ia berjanji dalam hati, "Aku tidak akan diam. Sekalipun aku harus melawan seluruh sistem ini, aku akan mencari keadilan untukmu, Nak." Hujan kembali turun malam itu, seolah langit ikut menangisi kepergian seorang prajurit muda yang mati bukan di medan perang, tapi di tangan sesama.